Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini Carah Channel akan menceritakan sejarah perjalanan hidup para wali Allah, cerita sejarah Sunan Kalijaga atau Raden Shahid dalam mensiarkan agama Islam. Nah sahabat budaya, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sunan Kalijaga dilahirkan dari keluarga bangsawan Tuban. Ayahnya beliau adalah Tumenggung Wilatika yang menjadi Adipati Tuban, sedangkan ibunya adalah Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi memiliki nama kecil Raden Mas Shahid. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar tidak terlewatkan cerita dari Carah Channel. Menurut catatan sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yaitu Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Istri yang pertama adalah Dewi Sarah merupakan putri dari Maulana Ishaq. Dari perkawinannya ini dikaruniai 3 anak yaitu 1. Raden Umar Said atau Sunan Muria. 2. Dewi Rukayah. 3. Dewi Sofiah. Istri yang kedua adalah Siti Zainab adalah putri dari Sunan Gunung Jati. Dari perkawinan ini dikaruniai 5 orang anak yaitu 1. Ratu Pembayun. 2. Nyai Ageng Panegak. 3. Sunan Hadi. 4. Raden Abdurrahman. 5. Nyai Ageng Ngerang. Istri yang ketiga adalah Siti Hafsah merupakan putri Sunan Ampel. Tetapi tidak ada keterangan secara jelas mengenai jumlah dan siapa nama putra Sunan Kalijaga dari perkawinannya dengan Siti Hafsah ini. Nasab Sunan Kalijaga yang terdiri dari 1. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib. 3. Al-Imam Al-Husain. 4. Al-Imam Ali Zainal Abidin. 5. Al-Imam Muhammad Al-Bakir. 6. Al-Imam Jafar Shadiq. 7. Al-Imam Ali Al-Uraidi. 8. Al-Imam Muhammad An-Nakib. 9. Al-Imam Isa Ar-Rumi. 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. 11. As-Sayyid Ubaidillah. 12. As-Sayyid Alwi. 13. As-Sayyid Muhammad. 14. As-Sayyid Alwi. 15. As-Sayyid Ali Khali Kasam. 16. As-Sayyid Muhammad Sahib Nirbat. 17. As-Sayyid Alwi Amil Faqih. 18. As-Sayyid Abdul Malik Asmatkan. 19. As-Sayyid Abdullah. 20. As-Sayyid Ahmad Jalaluddin. 21. As-Sayyid Ali Nuruddin. 22. As-Sayyid Maulana Mansur. 23. Ahmad Sahuri alias Raden Sahur alias Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban ke-8. 24. Sunan Kalijaga alias Raden Shahid. Sunan Kalijaga memiliki banyak guru selama hidupnya, bahkan bukan hanya dari Nusantara saja tetapi dari luar negeri. Beberapa guru Sunan Kalijaga tersebut antara lain 1. Sunan Bonang. 2. Syekh Siti Jenar. 3. Syekh Sutabris. 4. Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga dalam melakukan dakwah secara luas karena masyarakat Jawa saat itu masih menganut kepercayaan lama. Sunan Kalijaga mendekatkan diri ke dalam masyarakat yang masih awam. Selain itu, Sunan Kalijaga mengenakan pakaian adat Jawa setiap hari dengan menggabungkan unsur Islam. Terdapat alasan Sunan Kalijaga menggunakan pakaian tersebut dikarenakan apabila mengenakan jubah dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa takut masyarakat dan merasa enggan untuk menerima kedatangannya. Salah satu hal yang dapat dikatakan unik ketika Sunan Kalijaga merebut simpati masyarakat terlebih dahulu agar mau menerima agama Islam. Selanjutnya,
Beliau menjelaskan kepada masyarakat mengenai agama Islam dan menasehati untuk meninggalkan adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, kebudayaan dan kesenian yang sekiranya dapat ditanamkan unsur ajaran Islam akan dipertahankan serta digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga. Berbagai media dakwah yang digunakan, yaitu gamelan, gending, tembang, wayang, grebek, suluk, tata kota, selamatan, kenduri, dan upacara tradisional. Tidak hanya itu, Sunan Kalijaga kerap memakai nama samaran, seperti Ki Dalang, karena kemampuan beliau dalam mengajarkan Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan kebudayaan dan kesenian. Warisan seni dan budaya yang diciptakan Sunan Kalijaga tentu digunakan sebagai sarana dan media dalam berdakwah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Peran beliau sebagai seorang pendidik dan pengajar agama di tengah masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha yang sangat dominan dan strategis mengingat banyak orang mau Islam dan pada akhirnya menjadi murid beliau dari kalangan terbawah hingga bangsawan kerajaan. Banyak peran lain yang belum tergali yang menunjukkan betapa beliau kaya akan konsep ajaran hidup yang berbasis pada pendidikan karakter atau akhlak pada umumnya yang masih relevan untuk diimplementasikan di semua zaman termasuk zaman globalisasi sekarang ini. Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai salah satu media dakwahnya. Beliau mengenalkan Islam melalui pertunjukan wayang yang sangat digemari masyarakat. Pada saat beliau berdakwah agama Islam sebagai dalang yang berkeliling di wilayah Pajajaran hingga Majapahit. Tidak hanya sebagai dalang wayang saja, beliau juga menjadi dalang pantun. Apabila ada masyarakat yang ingin mengadakan pertunjukan wayang, maka Sunan Kalijaga tidak memungut uang melainkan cukup membaca 2 kalimat syahadat, dan menyebabkan Islam dapat berkembang dengan cepat. Di dalam pertunjukan wayang, lakon yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga tidak hanya mengangkat kisah Mahabharata dan Ramayana, terdapat pula lakon yang digemari oleh masyarakat yaitu Dewa Ruci. Lakon Dewa Ruci ini menjadi bentuk pengembangan dari lakon Dewa Ruci. Lakon Dewa Ruci ini mengisahkan Bima yang merupakan salah satu Pandawa saat mencari kebenaran melalui bimbingan Begawan Drono hingga Bima bertemu dengan Dewa Ruci. Selain lakon Dewa Ruci, Sunan Kalijaga juga memunculkan tokoh-tokoh wayang seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang telah diselusupi ajaran-ajaran Islam. Dalam menjadi dalang, Sunan Kalijaga memaparkan ajaran tasawuf saat memainkan wayang terutama saat lakon Dewa Ruci. Hal ini menyebabkan masyarakat dari seluruh lapisan menjadi senang. Saat pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga memodifikasi bentuk wayang. Sebelumnya berbentuk gambar manusia menjadi gambar dekoratif dengan bentuk tubuh yang tidak mirip dengan manusia. Penggunaan pertunjukan wayang sebagai media dakwah penyebaran Islam oleh Sunan Kalijaga. Hal tersebut menunjukkan keahlian beliau dalam memadukan unsur ajaran Islam dengan unsur budaya masyarakat Jawa. Oleh karya itu, kebudayaan dan kesenian merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dari masyarakat. Seni ukir dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir yang berbentuk dedaunan bukan berbentuk manusia dan hewan, karena sejak para wali mengembangkan dakwah Islam, seni ukir yang berbentuk manusia dan hewan sudah tidak dipergunakan lagi. Seni ukir dedaunan diawali atau diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Seni ukir tersebut dapat dijumpai pada guyau atau alat menggantungkan gamelan dan pada rumah-rumah adat di sekitar Demak dan Kudus. Gamelan digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga ketika pertunjukan dan acara lainnya. Dalam pertunjukan wayang, ketukan gamelan sudah digubah Sunan Kalijaga agar iramanya sesuai dengan lakon yang akan dimainkan. Selain digunakan dalam pertunjukan wayang, gamelan digunakan untuk mengundang masyarakat agar datang ke masjid. Gamelan juga digunakan saat acara grebek dan sekaten yang bertujuan untuk mengundang banyak perhatian dari masyarakat.
Selain menggunakan wayang dan gamelan, Sunan Kalijaga dalam berdakwah juga menggunakan tembang-tembang yang merupakan kebudayaan dan kesenian dari masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga menciptakan tembang Macapat dan Danggulo dengan nada yang memiliki toleransi antara melodi Arab dan Jawa. Lagu lain yang diciptakan Sunan Kalijaga adalah Ilir-Ilir, Gundul-Gundul Pacul, Kidung Rumeksa Ing Wengi, Lingsir Wengi, Suluk Linglung. Dalam tembang Rumeksa Ing Wengi ini melambangkan doa saat malam hari setelah melaksanakan salat tahajud. Doa yang dipanjatkan bertujuan meminta agar senantiasa dihindarkan dari gangguan negatif, serta dalam gaya bahasa sesuai dengan pikiran masyarakat Jawa. Hal yang disampaikan dalam tembang Rumeksa Ing Wengi dapat menusuk hati pembacanya. Tembang ini disusun Sunan Kalijaga dikarenakan masyarakat Jawa masih kesulitan dalam menghafal dan melafalkan doa berbahasa Arab. Grebek berasal dari kata gumrebek yang artinya riuh atau rame, jika dipahami menjadi keramaian dan berujung perayaan. Hal ini sering dijumpai saat acara grebek terdapat konvoi barisan prajurit yang membawa gunungan disertai dengan iringan gamelan. Sekaten berasal dari kata sekati, yang artinya nama dua alat gamelan. Sekaten merupakan bagian dari serangkaian acara grebek, yang merupakan gagasan Wali Songo dalam menggabungkan kebudayaan masyarakat Jawa dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan grebek dan sekaten merupakan kebudayaan yang sudah ada sejak kerajaan Hindu-Buddha. Ide untuk menggabungkan kebudayaan grebek dan sekaten dengan ajaran Islam muncul saat Sunan Kalijaga mencoba menarik masyarakat datang ke masjid dan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Sunan Kalijaga memiliki inisiatif untuk menggabungkan unsur kebudayaan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Jawa. Lalu menggunakan gamelan dan tari-tarian di lingkungan keraton untuk meramaikan pelaksanaan grebek Maulid. Seperangkat gamelan diletakkan di halaman masjid untuk ditabuh agar menarik perhatian masyarakat. Komplek masjid dihiasi dengan pernak-pernik menarik yang mengundang masyarakat datang ke komplek Masjid Demak. Awalnya masyarakat merasa malu untuk datang, perlahan-lahan mulai berdatangan dengan melewati gapura dan dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadat. Selanjutnya masyarakat akan diajarkan dan dituntun cara berwudu dengan baik. Selain grebek Maulid, terdapat juga grebek Syawal yang diselenggarakan saat Hari Raya Idul Fitri dan grebek besar saat Hari Raya Idul Adha. Saat perayaan grebek dan sekaten juga terdapat gunungan. Gunungan ini dimaknai sebagai lambang kemakmuran dan sebagai rasa syukur terhadap Tuhan. Gunungan ini akan dibagikan kepada masyarakat. Penggunaan grebek dan sekaten sebagai media dakwah Islam ini menuai sukses besar dan masyarakat ikut menyukainya. Sunan Bonang yang ketika sedang melakukan perjalanan dakwah dan bertemu dengan Raden Mas Said, akhirnya dengan karomah yang dimiliki oleh Sunan Bonang menunjukkan kemampuan mengubah buah aren menjadi emas. Kemudian Raden Mas Said bertaubat dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Raden Mas Said memohon kepada sang pria tua untuk menjadikannya sebagai seorang murid. Mendengar hal itu, Sunan Bonang lantas memberikan Raden Mas Said sebuah ujian, apabila benar-benar ingin menjadi muridnya. Beliau mengeluarkan dan menancapkan tongkat yang menjadi salah satu karomahnya itu di pinggir kali. Lantas memerintahkan Raden Mas Said menjaga benda tersebut tetap tertancap sampai ia kembali, sementara Sunan Bonang pergi meninggalkannya dengan melintasi sungai dengan berjalan di atas air tanpa sedikit pun terkena percikan air. Ini merupakan salah satu karomahnya. Sementara Raden Mas Said meneruskan perintah Sunan Bonang untuk menjaga tongkat tersebut di pinggir kali. Beliau yang mulai merasa bosan lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memintanya tertidur layaknya seorang pemuda di Gua Kahfi saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Doa tersebut diijabah hingga akhirnya Brandal Lokajaya tertidur selama 3 tahun lamanya. Selama itu Sunan Bonang baru kembali. 3 tahun terlelap dalam tidurnya,
Sunan Bonang membangunkan Brandal Lokajaya dengan cara mengumandangkan azan di sampingnya. Setelah terbangun dari tidurnya, Sunan Bonang mengajak Brandal Lokajaya menuju pesantrennya di wilayah Tuban untuk diajarkan ilmu agama. Akhirnya Raden Mas Said atau Brandal Lokajaya menjadi salah seorang pendakwah seperti gurunya dan terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Namanya itu sendiri berarti seorang ulama yang menyebarkan Islam dan pernah menjaga kali sesuai perintah gurunya Sunan Bonang. Setelah menjadi wali, Sunan Kalijaga pun memiliki beberapa karomah seperti dapat mengubah rupanya hingga konon sempat bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Suatu ketika, di pinggiran hutan yang lebat, tatkala Kanjeng Sunan Kalijaga tengah melakukan perjalanan syiar Islam, ia dicegat oleh segerombolan perampok yang sudah terkenal kekejamannya. Dengan polos wali yang juga dikenal sebagai Syekh Malaya ini mengatakan bahwa dirinya tak memiliki harta yang layak. Tetapi pemimpin perampok itu tak mempercayainya. Bahkan dengan garang ia memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah. Mendapat perlakuan yang tidak senonoh, Sunan Kalijaga hanya tersenyum. Ia bertekad untuk memberi pelajaran kepada para perampok itu agar kembali ke jalan yang benar. Manakala mereka mulai mendekat, dengan tenang Kanjeng Sunan Kalijaga mengibaskan kain panjang yang tersampir di pundaknya. Dan apa yang terjadi? Tenaga kibasan itu ternyata mampu membuat para perampok porak-poranda. Melihat kejadian itu, Ki Jakhana, sang pemimpin perampok menjadi berang. Ia langsung memasang kuda-kuda dan bersiap-siap menyerang Kanjeng Sunan Kalijaga dengan pedangnya. Dengan gerakan yang garang, ia mulai mendekati sasarannya. Saat itu juga, Sunan Kalijaga merapalkan ilmu mali rupa. Begitu usai, mendadak tubuh Kanjeng Sunan Kalijaga telah berada tak jauh dari Ki Jakhana. Ki Jakhana semakin bernafsu. Dengan teriakan keras ia langsung menyabetkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga. Aneh, Kanjeng Sunan Kalijaga tak menghindar. Ia membiarkan pedang yang demikian tajam itu menghantam tubuhnya. Melihat kejadian itu, sudah barang tentu membuat para pengikut Ki Jakhana menjadi berang. Dengan ganas salah seorang anak buah Ki Jakhana melabrak. Begitu ia akan melompat, sebuah tangan yang halus telah menahan gerakannya. Tangan Kanjeng Sunan Kalijaga. Belum sempat ia membuka mulut, dengan penuh wibawa Kanjeng Sunan Kalijaga berkata, "Jangan panik, yang diserang hanyalah pohon asam. Bukan aku." Ketika anak buah Ki Jakhana ini akan bertanya lebih jauh, terdengar suara lembut Kanjeng Sunan Kalijaga menambahkan, "Jika ingin tahu, pejamkanlah matamu. Lihatlah dengan mata batinmu, maka engkau akan tahu apa yang terjadi." Beberapa anak buah Ki Jakhana pun melakukan apa yang disarankan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan apa yang terjadi? Mereka melihat, dengan membabi buta Ki Jakhana yang merasa membabatkan pedangnya ke tubuh Sunan Kalijaga itu ternyata hanya menetakkan pedangnya ke batang pohon asam. Karena tubuh yang ditebas tak juga roboh, akhirnya Ki Jakhana kehabisan tenaga. Dan ia menjadi terkejut bercampur malu, tatkala Kanjeng Sunan Kalijaga mulai mencabut ilmunya, ternyata ia hanya menetak sebatang pohon asam. Akhirnya, Ki Jakhana menyerah dan menyatakan taubat serta memeluk agama Islam yang disebarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Nusantara, Sunan Kalijaga patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. Usia yang panjang bagi Sunan Kalijaga, memberikan waktu luang baginya mengabdikan diri menyebarkan Islam. Penyebaran Islam yang cukup meluas di tangan Sunan Kalijaga dan Wali Songo lainnya, dikarenakan ketekunannya berkeliling dakwah dari satu daerah ke daerah lain, dengan pendekatan seni budaya dan kebijaksanaannya menyampaikan ajaran Islam dengan cara santun, toleran tanpa paksaan. Sunan Kalijaga wafat sekitar tahun 1580. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 131 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu, Kota Demak.
Makam Sunan Kalijaga terletak di tengah kompleks pemakaman Desa Kadilangu yang dilingkari dinding dengan pintu gerbang makam. Area makam Sunan Kalijaga masih di dalam kota Demak, kira-kira berjarak sekitar 3 km dari Masjid Agung Demak. Seperti makam Wali Songo umumnya, makam Sunan Kalijaga berada di dalam bangunan cungkup berdinding tembok dengan hiasan dinding terbuat dari kayu berukir. Demikian sekilas cerita sejarah Sunan Kalijaga atau Raden Shahid dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.